Selamat siang, selamat datang kembali di acara program kami, yakni adalah program Insider, yang mana program Insider merupakan garapan dari Indonesia Direct, di mana di sini kami akan memberikan pengetahuan, informasi, dan juga insight terkait dengan ekspor, import, bisnis, dan juga berbagai macam pengetahuan yang menarik lainnya. Selain itu juga kami akan melakukan review produk bersama dengan vendor dan juga UMKM yang milik Indonesia, yang tentunya kami percaya bahwa produk-produk milik UMKM di Indonesia sangat kreatif, inovatif, dan juga patut untuk dipamerkan, tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai dengan mancanegara. Sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya selaku host pada hari ini, Almara Harinisa, untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif, terutama kepada Direktorat Pemasaran. Selain itu juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kedaireka di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Desa yang selalu menyiarkan acara dari program Insider melalui via satelit Freesat, aplikasi Genflix, dan juga YouTube. Baik, untuk acara yang akan kami mulai pertama adalah saya akan memberikan headline news mengenai program dari Indonesia Direct sendiri dengan berkolaborasi dengan UNS dan juga melalui program Kedaireka, yang mana di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu share screen. Yap, sudah terlihat. Oke. Jadi di sini sesuai dengan berita dari Solo Suara Merdeka yang mana menyatakan bahwa sebentar ada sedikit yang menyatakan bahwa tim Kedaireka UNS bantu UMKM melalui ekspor pengembangan platform milik ekspor. Sebentar. Jadi di sini Solo Suara Merdeka, stripsolo.com. Jadi di sini ada Universitas 11 Maret bekerja sama dengan Indonesia Direct untuk mengembangkan UMKM untuk masuk pasar ekspor melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan aplikasi e-learning dan juga e-commerce yang diperuntukkan untuk ekspor itu sendiri. Seperti juga dari pandangan kami dari Indonesia Direct yang percaya bahwa memang banyak sekali UMKM dan juga vendor milik Indonesia yang mana produk-produknya itu pantas untuk dipamerkan dan dikembangkan tidak hanya di dalam negeri saja, namun juga sampai dengan luar negeri ke mancanegara. Nah, program ini mendapatkan pendanaan dari Matching Fund MF dari program Kedaireka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mana program ini berlangsung dari bulan September sampai dengan Desember 2021, yang mana puncaknya adalah nanti akan ada di pertengahan Desember 2021 yang memiliki event sangat menarik sekali untuk didatangi. Program ini selanjutnya juga dari MF, dari Matching Fund dari Kedaireka ini merupakan program baru yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung tujuan link and match antara perguruan tinggi dan juga industri. Nah, melalui program pendanaan dari UNS dan Indonesia Direct, ini berupaya untuk menaikkan kelas milik UMKM agar bisa memasarkan produk pada target pasar ekspor. Jadi di sini kami melakukan istilahnya untuk meningkatkan kelas ataupun mengimprove yang dimiliki oleh UMKM dan juga vendor milik Indonesia agar lebih terkenal tidak hanya dalam negeri namun juga sampai dengan luar negeri. Jadi orang-orang di luar negeri itu bisa tahu produk-produk yang kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Indonesia. Nah, dari Indonesia Direct sendiri memang sudah tergabung sekitar hampir 1.200 UMKM yang tergabung di platform Indonesia Direct. Seperti itu. Nah, Indonesia Direct juga merupakan suatu platform yang menemukan antara buyers dan juga UMKM milik Indonesia, yang mana ini menjadi suatu kesempatan bagi UMKM milik Indonesia sendiri untuk menunjukkan eksistensinya di luar negeri terhadap produk-produk yang dimilikinya, terutama juga yang bekerja sama juga dengan pihak dari UNS dan juga program Kedaireka yang dimiliki.
Nah, selain itu juga Kedai Reka, UNS, dan juga Indonesia Direct merancang formula yang mempersiapkan mitra berupa UMKM ekspor hingga platform digital yang akan mempertemukan antara penjual dari UMKM Indonesia dengan pembeli yang berada di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi di sini juga kita memiliki program-program seperti workshop. Nah, workshopnya tuh kita sudah mengadakan sampai 4 kali workshop antara Indonesia Direct, UNS, dan juga Kedai Reka itu sendiri. Apa aja sih workshopnya? Yang pertama ada workshop Fundamental Business for Startup, lalu juga ada Selling Technique for Export dan juga ada Export Market Research and Buyer Posturing Strategy yang disampaikan langsung di sini oleh Richard van Nieuwenhaven dari Belanda gitu. Jadi sangat menarik sekali ya di sini ada workshop-workshop yang langsung disampaikan oleh expert bahkan dari luar negeri, dari Belanda itu sendiri. Yang mana ini menarik sekali buat para teman-teman UMKM untuk mengetahui bagaimana sih strategi-strateginya untuk mengembangkan skill yang dimiliki seperti itu. Nah, selain itu juga dari kerjasama ini antara UNS, Program Kedai Reka, dan juga Indonesia Direct, kami juga yang baru event terakhir kemarin itu juga mengadakan, ikut berpartisipasi di dalam event Pacific Exposition, yang mana Pacific Exposition ini merupakan virtual trade show yang diadakan di negara-negara kawasan Pasifik yang ada di 18 negara, yang mana ini diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2021 kemarin, yang mana ini sangat sukses sekali ya untuk para vendor dan juga UMKM di Indonesia juga tentunya, dan juga berbagai macam negara lainnya untuk memperkenalkan produk-produknya tidak hanya di Indonesia saja, namun juga sampai dengan berbagai macam negara yang ada di Pasifik seperti itu. Nah, selain itu juga di sini puncaknya dari kolaborasi antara Indonesia Direct UNS melalui program Kedai Reka adalah nanti pada saat pertengahan Desember itu akan ada UNS Innovation Festival. Di sini ada pameran-pameran dari produk-produk yang berasal dari vendor Indonesia untuk dipamerkan tidak hanya di dalam negeri namun juga sampai dengan luar negeri. Nah, untuk lebih lanjut mungkin saya akan memanggil dulu Pak Bib, bagaimana kesan-pesannya untuk program ini? Silahkan Pak Bib. Halo, selamat siang Elma, apa kabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Ya, baik. Ini memang salah satu program yang sedang kita buat dengan UNS pada saat ini. Dan memang betul sekali kita sudah mengadakan 4 kali pelatihan workshop, dan gongnya workshop terakhir memang rencananya akan kita adakan di pertengahan Desember besok. Dan selain workshop, kita juga akan mengadakan tidak cuma hanya sekedar workshop aja, kita nggak cuma hanya ngundang UKM untuk dengar aja, tapi kita akan membuat sebuah acara interaktif secara hybrid, Elma. Jadi nanti ada juga macam-macam ya, ada fashion show-nya, ada B2B, jadi kita akan coba mengundang buyers untuk datang dan ketemu dengan UMKM secara virtual ya, karena memang nggak boleh sampai sekarang orang datang ke Indonesia masih susah gitu ya, jadi secara virtual kita akan undang dan macam-macam acara nanti. Biar lebih jelasnya nanti Ketua Pelaksananya Mbak Ari Nurul, sahabat kita juga akan coba menjelaskan tentang itu. Mungkin kamu penasaran ya, Elma, kira-kira acaranya apa saja besok pada pertengahan Desember ini. Ya, kita panggil aja Mbak Ari ya untuk ikut gabung, biar dia akan bisa menjelaskan tentang ini. Selamat siang Mbak Ari. Selamat siang, makasih Pak Bib. Nah, kayaknya Pak Bib yang semangat, jadinya saya ikutan semangat nih. Oke, thank you Mbak Elma. Oh iya, kita harus semangat. Ya. Oke, silakan Mbak Ari. Oke, terima kasih Pak Bib waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal untuk semuanya. Di sini untuk mendukung acara Pak Bib dan mendukung acara dari yang tadi Elma sampaikan, saya izin share screen sebentar ya. Silakan. Oke, baik. Nah, sebelumnya
Di sini memang kita udah rencanakan nih untuk tanggal 11 sampai tanggal 12 kita acara ada di untuk UNS Festival. Nah, untuk gongnya kita akan ada di tanggal 13. Kita ambil temanya dengan ID sebagai poinnya. Kita akan mengambil bahwa tema kita adalah SME Treasure Hunt Experience with ID. Nah, di sini kita akan kita akan hunting nih. Jadi ceritanya kita benar-benar akan mencari UKM-UKM yang baik yang siap ekspor untuk ke depannya. Oke, nah di sini ini latar belakang kita. Jadi kita karena sudah dari UNS sudah mengadakan acara sebelum-sebelumnya dari 5 webinar, kemudian ujung-ujungnya nanti kita akan launching untuk apps-nya, di mana apps ini kita akan mendukung untuk para UKM untuk ekspor ya dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan pendidikan yang sudah dilakukan oleh ID dengan UNS. Kemudian, nah ini tema yang kita ambil. Kita di sini ada pameran, ada bazar, ada workshop, kita ada business matching, kemudian gongnya kita ada di launching apps tadi ya. Oke. Nah ini, acara ini dari UNS kita bekerja sama dengan ID untuk poin utamanya. Di sini didukung oleh Apindo juga, di mana Apindo ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia di Surakarta. Alhamdulillah besar, dan ini dari Rumah Putri yang akan mengkolaborate untuk eventnya di dalam SME Treasure Hunt Experience with ID. Oke, rencana kita akan mengadakan di Pendapi Solo. Jadi kita tinggal nunggu confirmnya. Insya Allah nanti secepatnya kita akan membuat flyer dan akan kita keluarkan. Nah, di sini kita kontennya ada di sini. Kita lebih utama ke pameran produk. Jadi kita di sana akan ada many produk, 5 klaster yang kita pilih. Nah, itu kita ada fashion, ada craft, accessories, furniture, kuliner, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan memilih UKM-UKM yang memang benar-benar siap dan benar-benar bagus, yang benar-benar kita akan tonjolkan nanti ada di apps. Dan kita berharap dari sini kita akan ada pergerakan ekonomi dan akan membuat UKM yang lainnya untuk bergabung di event kemudian harinya. Nah, di sini juga kita nanti akan ada workshop. Nah, workshop di sini kita benar-benar kita offline ya. Kita berharapnya dengan kebijakan pemerintah yang nanti berlaku, kita akan bisa mengikutinya. Nah, di sini nanti akan ada workshop dari fotografi, kita nanti ada dari workshop aksesoris, craft, kita nanti juga ada. Nah, itu akan dilakukan oleh para pelaku UKM sendiri. Kemudian kita nanti ada fashion show, di mana fashion show ini kita rencananya kita hibrid. Jadi kita berharap dari Pak Bib, dari TV Disa juga bisa mendukung. Di mana di fashion show ini kita nanti akan mencoba dengan daring itu kita akan langsung jual. Jadi untuk teknisnya kita akan meeting kelanjutan selanjutnya nanti. Nah, cuman just info kita di sini memang benar-benar jadi dari acara puncak tanggal 13 kita bisa menjual. Jadi ada income secara ekonomi juga. Nah, kemudian di acara ini kita ada sharing and caring juga, di mana para pelaku UKM yang sudah besar, mereka sudah melakukan ekspor, mereka akan mau berbagi ilmu dengan kita semuanya. Nah, di sini juga ada business matching, ada B2B dan cross border dari cross border marketing. Kemudian di sini dari UNS juga ada beberapa startup innovation ya, karena kemarin acaranya adalah UNS Innovation Festival. Jadi di sini kita akan boyong juga para UKM muda, para entrepreneur muda supaya menjadi inspirasi bagi para pemuda, bagi para entrepreneur, youthpreneur yang sedang berkembang dan mencari jati dirinya. Nah,
acara puncak kita nanti akan ada di launching, ya apa namanya launching untuk apps ini, di mana apps ini nanti akan mendukung kita yang akan kita unggulkan apa namanya di dalam Indonesian Direct. Kemudian target market kita ada di sini, jadi kita berharapnya para UKM nanti bergabung. Jadi karena kita hibrid ya, jadi online kita ada, offline juga ada. Target kita adalah kurang lebih 100 pengunjung dalam setiap sesi, di mana kita dalam satu sesi kita bagi 100 sesi kita terdiri dari 3 sesi. Jadi target kita adalah 300 karena dengan kebijakan pemerintah yang sekarang. Nah, kemudian kita akan didukung oleh beberapa publish media, termasuk dari TV Desa juga ya. Nah, dari sini kita nanti berharapnya kita akan launch-nya akan bagus, terus kita juga mendapatkan respon yang baik juga dari dari masyarakat, dan kita akan siap untuk melanjutkan ke event selanjutnya. Oke, ini partner kolaborasinya. Jadi kita ada beberapa dari beberapa dinas sudah kita tembusin. Insya Allah mereka akan mendukung di acara dari tanggal 10 sampai ke tanggal 13, dan mereka akan hadir di tanggal 13 Desember di SME Treasure Hunt. Oke, nah ini susunan panitianya yang ada untuk saat ini. Insya Allah Wali Kota menjadi pelindung kita. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Kemudian ini randonnya, mungkin nanti untuk randonnya kami akan publish setelah minggu depan. Minggu depan insya Allah kami siap publish. Kami mohon dukungannya untuk semua itu. Oke, nah di sini kita akan memerlukan dari sponsor-sponsor dari UKM-UKM. Di sini sponsor yang kita harapkan dari UKM adalah mereka bergabung di dalam event ini. Tujuan mereka bergabung di dalam event ini adalah mau nggak mau kita mencari nama dari kita branding. Di sini kita akan dibantu oleh beberapa media tadi. Kemudian kita akan kolaborasi juga antara UKM satu dengan UKM yang lain, dan kemudian kita berkolaborasi dengan ID, di mana dari ID nanti untuk kedepannya kita mungkin akan ada funding untuk UKM untuk mereka berkembang lebih besarnya. Oke, seperti itu untuk liputan yang ada. Mungkin dari Pak Bib mungkin ada tambahan sebelumnya. Monggo, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ari. Ini kisi-kisi buat sahabat desa maupun teman-teman UKM, bahwa yang jelas ID akan punya acara yang cukup besar nanti di tanggal 13 Desember. Begitu ya, Elma. Sehingga dari situ, ayo teman-teman yang memang karena seperti Mbak Ari bilang tadi, kita membatasi per sesi hanya 100 orang, silakan teman-teman UKM, sahabat desa, nggak hanya di Solo, tapi di mana saja yang pengen ikut, bisa kontak tolong tampilin halaman terakhir kontak saya, Bari, biar mereka bisa hubungin saya. Nah, silakan kontak di nomor WhatsApp berikut, dan dari situ nanti kita akan memberikan undangan, atau bagi sahabat desa, teman-teman UKM yang merasa punya produk yang bagus dan ingin ditampilkan, bisa kontak nomor saya. Dari situ kita akan coba lihat kalau produknya memenuhi syarat, kita akan undang untuk tampil dan mencoba mempresentasikan ke para calon buyers di mancanegara yang akan kita siarkan juga ke berbagai perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi silakan aja bagi yang merasa berminat untuk ikut acaranya, ikut talk show-nya. Nanti talk show-nya macam-macam, Mbak Ari kan ya. Nggak cuma UKM aja yang sharing, dari perusahaan-perusahaan gede di Solo seperti Sritek, seperti Danar Hadi, dan beberapa perusahaan besar juga akan coba memberikan ilmu-ilmu mereka, terutama
para perusahaan kelas menengah yang udah ekspor selama ini. Jadi UKM juga bisa belajar macam-macam Mbak Ari gitu. Ya, baik. Saya pikir dari kita tentang treasure hunt seperti itu ya, Elma. Cukup Elma, makasih. Saya kembalikan ke kamu lagi. Oke, terima kasih kepada Pak Bib dan juga Ibu Ari terkait dengan pemaparannya tadi terkait tentang UNS Innovation Festival, yang mana tadi tidak hanya akan ada workshop, lalu juga ada fashion show-nya juga, lalu nanti juga akan ada launching application yang mana akan sangat membantu sekali bagi para buyers dan juga tentunya UMKM yang ada di Indonesia untuk mengembangkan produk dan juga bisnisnya tidak hanya di dalam negeri namun juga sampai dengan mancanegara. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Bidban dan juga Ibu Ari terkait dengan pemaparan informasinya. Baik, sahabat desa, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yakni masih dengan sharing session, yang mana sharing session pada kali ini akan dilaksanakan oleh rekan saya dari IFAT. Silakan untuk IFAT, selamat siang. Sudah siap? Selamat siang Elma, siap. Oke, bisa langsung mulai IFAT. Terima kasih. Oke. Baik, selamat siang sahabat desa sekalian. Hari ini saya akan berbagi sedikit sharing session tentang perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Oktober 2021. Tapi perlu diketahui juga bahwa data-data yang akan saya berikan merupakan angka sementara yang didapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang diolah oleh PDSI atau Pusat Data dan Sistem Informasi. Nah, bila dilihat lebih dekat terhadap perkembangan nilai ekspor impor ini, nilai ekspor migas pada periode Januari sampai Oktober tahun 2020 sebesar USD 6,47 miliar, sedangkan nilai ekspor non-migas sebesar USD 124,92 miliar. Adapun nilai impor migasnya periode Januari sampai Oktober 2020 sebesar USD 11,69 miliar dan nilai impor non-migasnya sebesar 102,78 miliar. Periode Januari sampai Oktober 2021 ekspor migasnya mencapai 9,85 miliar dan ekspor non migasnya mencapai 176,47 miliar. Adapun impor migas periode Januari sampai Oktober 2021 mencapai angka 19,13 miliar dan impor non migasnya mencapai angka 136,38 miliar. Periode Januari sampai Oktober 2020 ini didapati total nilai ekspor sebesar 131,39 miliar dan total nilai ekspor periode Januari sampai Oktober 2021-nya sebesar 186,32 miliar. Sedangkan nilai impor pada periode Januari Oktober 2020 senilai 155,51 miliar dan pada tahun sedang nilai impor pada tahun 2020 total nilai impor pada tahun 2020 sebesar 114,47 miliar dan pada tahun 2021 dengan periode yang sama sebesar 155,51 miliar. Nah, berdasarkan data tersebut, perkembangan ekspor perdagangan luar negeri periode Januari-Oktober 2021 mengalami kenaikan sebesar 41,80% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.
dan perkembangan impor perdagangan luar negeri periode Januari sampai Oktober 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 35,86% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Kemudian apa sih yang akan terjadi jika nilai ekspor dan impor sama-sama naik? Kenaikan pada dua kegiatan perekonomian ini merupakan hal yang baik karena di tengah krisis perekonomian yang belum selesai, angka ekspor impor masih dapat seimbang. Hal ini juga dapat dilihat dari selisih angka ekspor pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang nilainya lebih besar dari selisih angka impor pada tahun yang sama juga merupakan hal yang baik karena dengan begitu negara mendapatkan devisa lebih banyak. Sehingga meski kegiatan impor pada tahun ini mengalami kenaikan, hal tersebut bukan termasuk sesuatu yang gawat seperti itu karena kita lebih banyak beli ke negara lain. Namun hal tersebut merupakan sesuatu yang baik karena meskipun impor tahun ini mengalami kenaikan, masih dapat diseimbangkan dengan kegiatan ekspor yang nilainya juga cukup lebih tinggi. Menurut neraca perdagangan atau alat yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan nilai yang diterima oleh negara di dalam perdagangan, baik dalam kegiatan ekspor dan impor mengalami surplus sebesar USD 30,81 miliar. Surplus ini didapati dari penjualan defisit migas sebesar 9,28 miliar dan surplus non-migas sebesar 40,8 miliar. Nah, jika neraca perdagangan surplus, dampaknya apa sih terhadap suatu negara? Nah, ini merupakan dampak kepada suatu negara, yakni yang pertama ada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. Kemudian pengurangan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerjanya juga akan meluas. Beralih kepada perkembangan ekspor non-migas. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai ekspor non-migas berdasarkan 5 komoditi yang mempunyai nilai paling besar dan 5 negara tujuan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. 5 komoditi tersebut diantaranya yakni lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar USD 27,31 miliar, bahan bakar mineral sebesar 25,46 miliar, besi dan baja sebesar 16,62 miliar, mesin dan peralatan listrik sebesar 9,51 miliar, karet dan barang dari karet sebesar 5,88 miliar. Dengan 5 negara tujuan yakni seperti Tiongkok, ekspor non-migas sebanyak 40,59 miliar, dari ekspor ke Amerika sebesar 20,59 miliar, ke Jepang sebesar USD 13,54 miliar, ke India sebesar 10,71 miliar dan ke Malaysia sebesar 8,47 miliar. Nah, ini merupakan perkembangan impor non-migas. Pada slide ini juga dipaparkan mengenai 5 komoditi yang paling banyak diimpor dan 5 negara asal pengimporan komoditi yang paling tinggi. Komoditi-komoditi tersebut yakni mesin dan peralatan listrik diimpor sebanyak 20,18 miliar, mesin atau pesawat mekanik sebesar 18,7 miliar, besi dan baja sebesar 9,50 miliar, kendaraan dan bagiannya sebesar 5,32 miliar, ampas dan sisa industri makanan sebesar 33 miliar. Berbagai komoditi tersebut diimpor dari negara-negara seperti Tiongkok sebesar 43,72 miliar, dari Jepang sebesar 11,79 miliar, dari Thailand sebesar 7,32 miliar, dan dari Korea Selatan sebesar 7,14 miliar, dan dari Singapura sebesar 7,13 miliar. Nah, data-data tersebut merupakan data perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Oktober 2021.
Baik, mungkin itu saja paparan dari saya mengenai perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Oktober 2021. Untuk itu, saya kembalikan kepada Elma. Oke, terima kasih sekali lagi kepada rekan saya, Ifat, yang memaparkan pematerinya tentang perkembangan perdagangan luar negeri yang akan sangat tentu saja bermanfaat sekali bagi para teman-teman UMKM dan juga vendor untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dari ekspor dan juga impor yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ifat atas pemaparan dari sharing session yang sangat baik sekali. Kita akan lanjut masuk ke acara selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, sahabat desa dan semuanya, mari kita saksikan terlebih dahulu commercial break berikut ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Oke, selamat datang kembali sahabat desa ke program acara kami di Insider, yang mana selanjutnya kita akan mengadakan acara selanjutnya tentunya yang masih menarik tentunya sampai dengan sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah di sini dari Pak Arjuna sudah datang? Dari Arjuna Jati Furniture. Oke. Kita mungkin akan langsung masuk ke acara selanjutnya, di mana di sini akan saya membagikan kurang lebih sharing session terkait dengan materi yang sudah ditampilkan, yang sudah saya analisis. Saya share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya? Oke. Judulnya adalah The Impact of COVID-19 Pandemic on Supply Chain, yang mana kita tahu sendiri bahkan sampai dengan sekarang COVID-19 itu sangat mempengaruhi perdagangan dan juga berbagai macam sekali industri yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk periodnya di sini saya membahas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, the impact 19. Jadi seperti kita tahu sendiri bahwa memang ada rapid spread atau penyebaran yang sangat cepat dari virus yang dari COVID-19 itu sendiri. Nah, ini membuat itu ketar-ketir dan mereka akan sangat khawatir terhadap perkembangan atau penyebaran dari COVID-19 yang meluas secara cepat, tidak hanya di negara mereka saja, namun juga sampai dengan berbagai macam negara yang ada di dunia, yang bahkan kita lihat sendiri ini juga, COVID-19 masih menjadi global pandemic yang masih belum selesai sampai saat ini. Nah, dengan itu membuat banyak sekali negara-negara yang membuat kebijakan baru yang membatasi dari aktivitas-aktivitas sosial maupun ekonominya. Aktivitas dari sosialnya yang dibatasi seperti apa? Seperti adanya perkumpulan, meeting, sekolah, kuliah, bahkan sampai acara webinar dan workshop juga dilaksanakannya secara online. Karena ini apa? Karena bertujuannya adalah untuk membatasi penyebaran dari COVID-19. Acara perkumpulan yang bertatap muka langsung, banyak orang, karena ini untuk membatasi dari penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada pembatasan
dari economic activity, mungkin activity, tapi ini merupakan dampak imbas dari COVID-19 yang mana tidak memperbolehkannya orang-orang untuk berkumpul atau bertatap muka secara langsung dengan kuantitas yang begitu banyak. Oleh karena itu, direct trade transaction seperti transaksi pasar yang secara langsung itu dibatasi, offline market atau pasar yang tradisional dan bukan yang pasar online. Yang seperti kita tahu juga ada e-commerce, yang mana e-commerce itu kan online ya, jadi di mana para pembeli dan penjual itu bisa bertransaksi melalui secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung, dan itu dibatasi kalau misalkan yang untuk bertatap muka secara langsungnya, seperti itu. Ini untuk dampak impact dari pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sih impact COVID-19 on supply chain? Di mana kita tahu COVID-19 supply chain itu akan sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang ada di berbagai macam negara. Di sini saya membagi dari early stage of pandemic atau awal dari pandemik itu berlangsung. Jadi pada awal dari COVID-19 pandemic, supply chain itu mengalami masalah yang cukup berat untuk mereka sendiri karena pada awal kita tahu sendiri ya, di sini ada unpredictable demand atau permintaan. Contohnya awal-awal pandemi adalah di mana banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk alat protokol kesehatan. Salah satunya adalah seperti mungkin masker, lalu juga ada hand sanitizer, yang mana sempat waktu itu masker itu melonjak harganya sangat tinggi karena ada timbun masker. Nah, ini membuat unpredictable demand yang mana ini akan sangat sekali berpengaruh terhadap supply chain yang ada, seperti itu. Nah, selain itu juga ada new regulation and policy set by the government of country in the world, such as restriction and prohibition on travel and production that have been enacted. Jadi di sini karena adanya pencegahan untuk penyebaran COVID yang sangat meluas, di sini banyak sekali negara-negara yang menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang membatasi dari perkumpulan-perkumpulan aktivitas-aktivitas sosial dari masyarakatnya. Salah satunya apa sih yang di Indonesia mungkin kita bisa bahas, seperti awal-awal ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana pada saat itu banyak sekali industri-industri perkantoran yang memang dibatasi, tidak boleh WFO atau kerja dari kantor, tapi harus WFH, lalu juga dimulai dari sekolah yang dilaksanakan secara online, bukan offline, lalu juga ada perkuliahan juga sama ya, dilaksanakan juga secara online, bukannya offline, yang sangat cepat. Di lain juga menerapkan kebijakan-kebijakannya seperti ada lockdown yang kita tahu di China, lalu juga ada negara tetangga seperti di Malaysia, lalu juga ada negara-negara seperti negara Eropa yang melaksanakan lockdown yang tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan dari COVID-19 yang masuk ke negara mereka. Agar apa? Agar dampaknya itu tidak terlalu besar dan juga aktivitas sosial pun ekonominya itu bisa kembali lagi. Of lockdown and social distancing, kita lihat di sini study case-nya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di Indonesia ada implement PSBB atau program sosial, pembatasan sosial berskala besar, yang mana merupakan suatu large scale restriction, pembatasan berskala besar seperti itu. Nah, jadi di sini kebijakannya adalah limits atau pembatasan terhadap berbagai macam industri yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari orang-orang di Indonesia. Dan ini menghasilkan a significant increase in staple food prices. Jadi di sini ada kenaikan yang signifikan pada harga barang makanan, harga produk makanan, pangan, seperti itu. Nah, this significant price change indicate that supply chain in Indonesia is disturbing as a result of barriers to resuming economic and social activities. Jadi di sini dari adanya peningkatan yang signifikan terhadap harga bahan pokok atau harga pangan, ini merupakan suatu indikasi dari adanya supply chain yang terganggu. Akibat adanya apa sih? Akibat adanya social distancing dan juga lockdown yang terjadi. Nah, di sini akan saya membahas juga bagaimana di impact-nya. Jadi, from the survey, hanya ada 2 company yang menyatakan,
2% company yang menyatakan bahwa mereka ready untuk menghadapi pandemik itu sendiri. Yang pertama ada negative effect for enterprises. Jadi di sini ada 7 bahwa industrinya mereka, di mana terdapat 17% yang mengatakan bahwa dampak dari COVID-19 itu large scale bagi industrinya mereka. Dan sisanya juga menyatakan bahwa memang berdampak sangat buruk sekali ya terhadap industri bisnis yang mereka pegang seperti itu. Nah, untuk positive effect for enterprises, ini sebenarnya bukan positive effect ya, lebih kepada mungkin industri di mereka itu lebih banyak atau lebih meningkat akibat adanya COVID-19 gitu. Jadi di sini terdapat 11% sectors yang merasakan bahwa adanya positif efek dari adanya COVID-19 itu sendiri. Jadi di mana di sini salah satunya adalah mungkin contohnya kesehatan, di mana orang-orang yang atau industri-industri yang berkecimpung di dalam untuk mengolah seperti vaksin, lalu juga tes swab itu mengalami peningkatan permintaan yang cukup tinggi seperti itu. Jadi bisa dinyatakan di sini bukan positif efek, lebih tepatnya mungkin lebih ke bagaimana permintaan yang in general ya untuk berbagai macam industri dari perusahaan ini tentu saja mengalami masalah yang buruk, yang signifikan sangat buruk akibat adanya COVID-19. Oke, impact buat ekspor di sini saya membahasnya tentang case in Indonesia dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa COVID-19 pandemic membuat oil and gas dan juga yang non-oil and gas importnya, especially buat non-oil and gas imports itu fluctuate, mengalami fluktuasi. Nah, dengan adanya ketidakstabilan ini yang disebabkan oleh impact dari COVID-19 pandemic pada saat awal tahun 2020 membuat banyak terafeksi dari COVID-19 dan ini akhirnya membuat adanya pembatasan untuk aktivitas ekspor dan impor yang disebabkan oleh lockdown. Kita tahu sendiri lockdown, bahkan dengan lockdown itu membuat adanya restriction bagi negara-negara untuk masuk ke suatu negara. Kayak misalkan kita bahas aja tentang travel gitu. Yang tadinya kita bisa travel ke luar negeri, kita nggak bisa atau tes swab dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat berpengaruh juga terhadap ekspor impor yang tentunya terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti itu. Nah, the interesting thing about impact of COVID-19 is that the existence of that effect has influenced and encouraged the supply chain to transform into a digital supply chain. Jadi hal yang menarik nih dari impact COVID-19 adalah bagaimana nanti para industri-industri bisnis itu mereka menggunakan digital supply chain untuk meningkatkan sektor industri bisnisnya mereka. Jadi mereka lebih meningkatkan digital supply chain-nya. Karena kan memang dengan adanya COVID-19 ini sangat dibutuhkan sekali teknologi ya. Jadi untuk mengembangkan mungkin seperti mengembangkan marketingnya, lalu untuk mengembangkan produknya seperti apa. Karena memang saat COVID-19 untuk bertatap muka itu sangat terbatas sekali gitu. Apalagi pada awal-awal adanya COVID-19 muncul dan menyebar ke berbagai macam negara. Nah, di sini bisa dibuktikan dengan banyaknya sekali companies atau perusahaan yang invest di yang invest dengan sangat besar ya di teknologi investment seperti itu. Oke. Mungkin segitu dari saya terkait dengan the impact of COVID-19 on digital supply chain, yang mana ini memang sangat menarik sekali ya untuk dibahas, apalagi kita sekarang dengan keadaan COVID-19 seperti itu. Mungkin segitu dari saya untuk sharing session kali ini. Saya ingin tanya mungkin pendapatnya dari Pak Bib. Gimana Pak Bib? Ya, Emma, terima kasih. Memang ngomong COVID ini nggak ada habisnya ya, Emma. Kita selalu tapi saya melihatnya justru dari sisi positif bahwa COVID ini suatu saat kan akan selesai ya, Elma. Kita akan segera berada dalam
kenormalan baru. New normal dalam artian bukan new normal selama ini seperti teman-teman tahu adalah new normal selama COVID. Namun setelah COVID itu ada new normal terutama untuk bisnis. Gitu kan ya? Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa new normal setelah COVID adalah bahwa teman-teman UKM, teman-teman bisnis harus bisa mempersiapkan diri mereka untuk sebuah tata bisnis, model bisnis yang akan beda banget dengan yang selama ini mereka lakukan sebelum COVID. Kalau secara sosiologis, secara kesehatan, kemasyarakatan, kita udah punya new normal kan? Sekarang kita pakai masker, sekarang kita jaga jarak, dan setelah COVID pun masih ada begitu kan Elma. Nah, di dunia bisnis, hal itu juga akan terjadi. Seperti yang kita bicarakan minggu kemarin, 2 minggu kemarin, adalah bahwa salah satu kendala UKM, terutama pada saat ekspor, adalah di kenaikan kontainer. Misalnya seperti itu kan. Jadi ada biaya yang akan naik. Itu tidak bisa dihindari oleh teman-teman. Pada saat ini, teman-teman eksportir memang struggling banget. Ya, struggling banget bagaimana buyers menunda pembelian, bagaimana buyers menunda pengiriman, karena harga ongkirnya sekarang nggak masuk akal, Elma. Elma bisa bayangin, ongkir antara kita ngirim dengan kapal laut dan kita ngirim dengan pesawat itu udah hampir sama kok. Jadi karena itu buyer-buyers yang ngirim dengan kapal laut, mereka pada umumnya menunda pengiriman. Teman saya di Solo, eksportir juga, sampai harus nyewa 3-4 gudang karena barang dia numpuk di sini. Dalam arti bagaimana? Buyer sudah beli, tapi dia belum mau dikirim dulu. Kenapa belum mau dikirim? Karena pengirimannya masih tinggi. Si buyers itu nunggu sampai pengirimannya itu turun lagi seperti pada saat sebelum COVID. Saya sudah bilang, berkali-kali kita udah ketemu, berkali-kali saya bikin FGD, saya sudah bilang, nggak mungkin, nggak ada ceritanya buyers itu akan bisa dapat harga ongkir seperti sebelum COVID. Itu udah nggak mungkin. Jadi mereka juga harus sadar, dunia bisnis juga ada sadar, akan ada tatanan baru, akan ada model biaya baru, dan itu semua harus sadar. Dalam arti, kalau sebelumnya, misalnya saya kasih contoh ya Ilma, sebelum COVID, kita bisa kirim dari Indonesia ke main port Eropa itu hanya $1.000, 20 feet. Misalnya ya, contoh paling gampang. 20 feet kita sudah bisa dengan $1.000. Itu waktu murah-murahnya gitu ya. Sekarang nggak akan pernah ada lagi kita bicara ongkir $1.000 ke Eropa. Saat ini ke Eropa paling murah $10.000, Irma. $10.000 itu paling murah, dan pada satu saat akan terjadi equilibrium baru, keseimbangan baru, di mana pada saat pelayaran udah mulai rame, pasti harga turun. Tapi nggak mungkin, 100% saya percaya, dan teman-teman harus mulai percaya, nggak mungkin dia akan kembali ke 1.000. Namun mungkin di 4.000, mungkin di 5.000, dan lain sebagainya. Jadi ada kenormalan baru di situ. Nah, dengan kenormalan baru itu berarti nanti teman-teman di pihak produsen bisa memberitahu buyers bahwa kalau kamu tunda-tunda terus, kamu akan rugi sendiri. Namun kalau kamu mau pakai rate baru, maka semua pihak akan untung. Sebab apa, Elma? Gambarannya gini, pada saat ini pembeli juga itu sudah nggak punya barang. Elma bayangin aja, udah 2 tahun mereka nggak pernah belanja, gitu kan ya? Pada saat ini gudang-gudang mereka udah kosong. Kecuali mereka mau bangkrut, kecuali mereka mau nutup usaha mereka, nah berarti mereka kan harus belanja. Tapi pada saat ini kalau mereka belanja ngarepin ongkirnya kembali ke 1.000-2.000 per kontainer, itu juga nggak mungkin.
Jadi dia harus mulai realistis masang harga kontainer dengan baru. Tentu kamu tahu kan resikonya, ongkirnya tinggi, dia jualannya juga tinggi, berarti konsumennya juga harus sadar. Ini yang saya maksudkan dengan new normal. Konsumen sadar, dia nggak mungkin lagi beli baju yang biasanya dia beli mungkin $10. Sekarang dia nggak mungkin beli lagi dengan harga $10. Dia harus naikin juga bahwa sekarang konsumen harus beli baju lebih mahal, produsen juga harus jual baju lebih mahal karena ada ongkir yang naik, ada biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya. Seperti itu sih Elma, jadi memang teman-teman harus mulai sadar bahwa nomor satu, akan terjadi keseimbangan baru, tapi yakinlah bahwa pasti akan bisnis akan tetap berjalan. Itu nomor satu. Yang kedua, pada saat ini bagaimana? Pada saat ini di mana ongkirnya lagi gila-gilaan, saya banyak bilang ke UKM-UKM dari Indonesia Direct sendiri, teman-teman yang ngeluh ke saya, ini gimana Pak, kita nggak bisa jualan dengan cara gini. Kalau barangnya nggak banyak, lebih baik kirim dengan air freight, dengan pesawat. Karena apa, Elma? Pada saat ini, pesawat dengan kapal hampir sama kok biayanya. Jadi bilang aja ke buyers-nya, kirim aja pakai pesawat, gitu kan ya. Oh, biayanya nggak terlalu jauh, jauh lebih cepat. Kamu nggak perlu nunggu-nunggu lagi, gitu ya. Jadi kita bertahan aja sampai akhir tahun. Saya yakin awal tahun depan bisnis sudah mulai bergerak, tapi dengan kenormalan baru. Mulai berusaha untuk bernegosiasi dengan buyer, mulai berusaha untuk cari deal-deal baru dengan buyer. Dan Indonesia Direct sangat berkepentingan untuk membantu teman-teman yang mau negosiasi, mau mencoba mencari pasar baru, mau mencoba untuk merundingkan hal-hal baru dengan buyers, akan kami support, Elma. Dalam hal itu memang itu salah satu tugas Indonesia Direct untuk membantu UKM-UKM sahabat desa yang ingin masuk ke pasar ekspor dengan term-term yang baru, dengan negosiasi perjanjian yang baru, sehingga win-win solution lah Elma ya, dua-dua pihak bisa dapat solusi terbaik. Begitu Elma dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Habib tadi atas informasinya yang sangat berguna sekali ya. Benar sekali seperti kata Pak Habib juga barusan, memang karena adanya COVID-19 ini kita ada keseimbangan baru, equilibrium baru, di mana memang untuk alat transport, untuk logistik, itu akan sangat naik sekali ya Pak Habib. Bahkan tadi sampai 10 sampai lebih kali lipat. Tadi ada yang bilang sudah 16.000 US dollar gitu kan. Benar-benar kayak naiknya bisa hampir 15 kali lipat lebih gitu. Nah, akhirnya kita juga di sini sebagai UMKM dan juga mungkin sebagai buyersnya juga harus mengerti memang dari keadaan COVID-19 ini yang sangat mengubah dari adanya dunia perbisnisan. Dan juga dari Indonesia Direct sendiri juga tentunya akan bersedia sekali untuk membantu bagi para teman-teman UMKM yang ingin bernegosiasi dan perkembangan dari industri yang ada seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah habis, Pak Habib, akan kita tutup saja. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga sahabat desa yang hadir. Bagi tadi juga untuk Pak Habib, lalu ada rekan saya Ifat dan juga Bu Ari terkait dengan informasinya terkait dengan UNS Innovation Festival yang mana akan diselenggarakan nanti pada pertengahan Desember dari kerjasama antara dan kita akhiri acara program Insider pada kali ini. Sebelumnya bagi para teman-teman UMKM dan juga vendor yang tertarik untuk melakukan review produk acara kami, bisa langsung meng-email di cs@indonesiadirect.org atau menghubungi website kami di www.indonesiadirect.org. Saya akan menutup Elma Raharisa, pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.